Ya, baik. Masih dilanjut kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku untuk edisi Senin 15 September 2025 dan masih kita bahas, kita baca kupas buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855 karya Peter Carey. Nah, kita masuk ke bagian simpulan dari bab ketiga. Nah, kembalinya Diponegoro dari perjalanan peziarahannya pada paruh kedua 1805 menandai berakhirnya masa pembelajaran olah spiritualnya. Periode masa mudanya selesai sampai di sini. Ia belajar banyak dari nenek buyutnya, perihal disiplin diri, ketaatan beragama dan kemampuan atau kepekaan untuk membaur dengan semua kelas dalam masyarakat Jawa. Sebagaimana dicontohkan nenek buyutnya itu. Hidup di Tegalrejo juga mengajarkannya keuntungan yang diraih dari sikap menjaga jarak dengan keraton Yogyakarta. Masuk ke dalam dunia batin sendiri secara intensif, menjadi seorang pencinta kesunyian dan nilai hidup, bahwa kedamaian batin itu datang dari olah tapa dan refleksi diri dalam keheningan. Diponegoro telah menjadi sosok pria dewasa yang matang, yang ngerasa mawas dirinya dipertajam oleh penampakan-penampakan selama kepengembaraan. Ia telah melihat, walau sekilas, peran penting yang akan ia mainkan dalam peristiwa-peristiwa besar yang tak lama lagi akan terjadi di tanah kelahirannya, Yogyakarta. Pada awal Perang Jawa, ia akan kembali ke pantai selatan untuk bertapa di gua-gua sebagai bagian dari persiapan spiritualnya menyambut pemberontakan besar yang akan dilakukan. Di situ, ia akan menerima penglihatan-penglihatan baru yang akan membuat takdirnya makin lebih pasti. Bagian-bagian dalam bab bercerita tentang berbagai penglihatan yang dialami Diponegoro dalam peziarahannya ke pantai selatan, yang memberinya inspirasi bagaimana ia memahami tempatnya dalam sejarah Jawa. Banyak hal masih gelap, tetapi 4 hal sudah mencuat dengan kuat. Yang pertama adalah pentingnya teladan sejarah para wali Islam, teristimewa Sunan Kalijogo, baik untuk menginspirasi gaya kepemimpinan yang dicita-citakan pangeran selama Perang Jawa, maupun untuk melegitimasi pemberontakannya. Kedua, pengaruh Sultan Agung yang dilihat Diponegoro sebagai Raja Mataram yang paling layak dijadikan suri tauladan. Ketiga, penolakan secara sadar Diponegoro atas tawaran bantuan dari kerajaan dunia gaib Jawa dan penegasan kembali imannya sebagai seorang muslim Jawa kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam autobiografinya selalu ia sebut dengan memakai nama-nama Sanskrit seperti Hyang Agung, Hyang Suksmo, atau Hyang Widi. Bukan dalam gaya Islam Jawa ortodoks seperti Allah Engkang Rabbul Ngalamin atau Allah Tangolo. Keempat adalah identifikasi dirinya dengan tokoh pahlawan dunia wayang, Arjuna. Sebagai cermin hidupnya, peran Arjuna dalam Arjuna Wiwaha, khususnya langkah-langkah yang diambil pahlawan Pandawa itu untuk mempersiapkan diri lewat asketisme demi mencapai kekuatan-kekuatan yang tak kelihatan, bergema kuat dalam kesadaran Diponegoro. Periode pendek pangeran sebagai seorang ratu adil Jawa sangat terkait dengan masa pemulihan kembali dari kehancuran yang diperankan oleh pahlawan wayang itu dalam kisah Arjuna Wiwaha. Pemimpin perang Jawa ini bahkan mendapat panah Arjuna Pasopati yang turun kepadanya sebagai Sarutomo yang menghiasi busana perlengkapan perangnya. 4 tema besar ini memberi bingkai, konteks, dan kerangka yang di dalamnya karir pangeran tumbuh dan berkembang. Sekembali dari perjalanan peziarahannya di ujung tahun 1805, semua ini masih akan terjadi di masa depan. Namun yang jelas,
Ia sudah kembali dengan rasa yang lebih jelas tentang takdirnya yang telah diramalkan dan tempatnya dalam sejarah Jawa. Dan ia akan terpanggil untuk bertindak persis ketika tatanan Jawa lama. Tempat ia lahir dan ikut membentuk masa mudanya. Hancur, berantakan. Berhadapan dengan sebuah wajah baru tatanan imperialisme Eropa yang lebih didaya. Lahir dari revolusi kembar, industri dan politik yang membentuk ulang wajah Eropa di penghujung abad ke-18. Imperialisme Eropa ini akan menempa ulang pandangan dunia pangeran dengan cara-cara yang tak terbayangkan. Itulah bagian akhir dari bab ketiga ini. Menarik ya, bagaimana kemudian perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro ini mendapatkan visi maupun mendapatkan penglihatan-penglihatan yang saya kira ini adalah salah satu gagasan yang luar biasa dari seorang pangeran yang dalam hal ini saya pikir bahwa ya kita membutuhkan orang-orang model Pangeran Diponegoro ini hari ini. Ya, kita sudah sangat jenuh ya dengan situasi dan kondisi. Butuh orang-orang seperti beliau. Oke, saya sapa yang sudah bergabung di 08554 Ada Aulia di Kradenan. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam. Asik banget nih dengerin cerita riwayat Pangeran Diponegoro. Walau nggak begitu paham sih, yang penting mendengarkan. Oh, jadi begini. Haruskah saya memahamkan? Nah, jadi yang namanya Pangeran Diponegoro, jadi dalam upaya Pangeran Diponegoro untuk menggelar perang Jawa itu tidak serta-merta ya. Istilahnya tidak dadakan aja gitu terus kayak tahu bulat gitu. Tapi ada upaya-upaya yang sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu. Bahkan perjalanan spiritual ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisah dari peristiwa perang Jawa yang dilakukan oleh atau yang digelar oleh Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa perjalanan spiritual itu menjadi penting, menjadi bagian yang penting? Nah, ingat, dalam paradigma atau cara pandang orang Jawa, ya, bertapa atau semadi atau perjalanan spiritual itu menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Nah, ini terinspirasi dari cerita-cerita masa lampau, kisah dari Sunan Kalijogo, terus kemudian bahkan mungkin terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika sebelum beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Kan gitu. Nah, beliau ke Gua Hiro gitu kan, menyepi. Dan apa sih tujuan dari menyepi itu? Yaitu tadi untuk menemukan jawaban-jawaban atau menepikan diri dari keriuhan. Karena gini, peristiwa perang Jawa itu dipicu oleh bagaimana kemudian kondisi keraton ya. Kondisi keraton ini kacau balau, banyak orang-orang yang dalam tanda kutip ya, para bangsawan yang akhirnya juga dipandang sebagai orang-orang yang tidak mencerminkan sebagai orang Jawa, bahkan tidak mau melindungi bangsanya sendiri gitu kan, memilih untuk berdekat-dekat atau bahkan bersekongkol dengan orang-orang Eropa. Nah, itulah yang kemudian tidak disukai gitu. Bahkan perilaku korup di era itu, itulah yang dilawan oleh Pangeran Diponegoro. Perilaku korup di dalam istana. Itu dia. Nah, itu yang dilawan. Maka kemudian beliau keluar dari istana, ya kan? Kemudian berbaur dengan rakyat biasa dan melakukan pemberontakan perang Jawa, melawan Belanda. Sebenarnya tujuannya bukan hanya melawan Belanda, artinya melawan Belanda itu dalam arti melawan pengaruh buruk ya yang ditimbulkan oleh kedatangan Belanda terhadap istana. Nah, persoalannya nggak sederhana itu. Nah, maka apalagi nih yang bakal terjadi? Ya,
Ikuti terus ya. Serbuk Senin Berbuku cuman ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Nah, gitu. eh, ada bab 4. Nanti bab 4 itu akan berbicara tentang bagaimana kemudian Orde Baru ala Dendles dan keraton-keraton Jawa Tengahan pada tahun 1808. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, saya nanti akan hadirkan minggu depan ya. Oke, Rizky di Jambean Wonokerto juga ikutan gabung. Wah, inilah intinya, inilah inti daripada hal yang membedakan antara tokoh masa lalu dan sekarang. Akan tetapi pandangan saya masih banyak orang ahli tirakat di zaman ini. Ya dong. Banyak persoalannya ya memang apa ya? Melakukan perang terbuka itu kan bukan persoalan gampang ya. Persoalannya apa ya? Yang kita lawan itu bukan orangnya ya, tapi perilaku gitu loh. Dan itu yang kadang-kala sulit untuk bisa kita jelaskan dalam konteks yang lebih jelas gitu. Iya, kita tahu perilaku-perilaku yang buruk itu tahu, siapa pelakunya ya sebenarnya tahu gitu. Problematikanya apalagi di era sekarang ya, semua serba di media sosial, siapapun bisa bicara gitu kan, siapapun bisa menyangkal fakta dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat akhirnya agaknya. Nah, ini yang ngeri. Ya, era kan kita ingat ya bahwa akhir zaman itu era-era akhir zaman itu maksudnya kekinian ya. Masa kekinian itu pasti banyak fitnah. Nah, di fitnah inilah yang fitnah itu apa sih? Kekacauan ya, kekacauan yang dihadirkan dengan berbagai macam wacana yang berseliweran di manapun juga di media-media informasi. Nah, semakin terbuka informasi sebenarnya peluang untuk terjadi kekacauan dalam konteks memahami mana ini yang benar, mana yang salah itu bisa sangat kabur. Kenapa? Dalam pandangan filsafat postmodern ya. Nah, kita akan menemukan bahwa adanya era keterbukaan informasi ya, seperti yang sekarang itu membuat tumpang tindih antara yang faktual dan yang fakta dan yang fiktif. Kita tidak bisa membedakan mana nih yang beneran nyata dan mana yang sebenarnya ini karang-karangan doang. Oke, ya Aulia juga gabung lagi. Pangeran Diponegoro pahlawan yang sangat luar biasa. Iya dong. Semua pahlawan pasti luar biasa. Aulia juga orang yang sangat luar biasa. Iya, karena dengan segala keterbatasan yang dimiliki Mbak Aulia gitu kan, masih berjuang untuk apa ya istilahnya bisa ngopeni keluarga dengan baik. Menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik. Itulah pahlawan yang luar biasa. Oke, saya kira Serbuk saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Minggu depan deh saya bacakan lagi. Masih banyak nih, masih tebel. Masih tebel nih bagiannya. Yang belum terbaca. Besok lagi ya, minggu depan. Sabar. Thank you Rizky di Jambean Wonokerto, Aulia juga dan kawan-kawan yang lain ya, ke Anda yang mungkin hanya sempat menyimak ya. Ya, oke. Terima kasih. Dan nanti saya akan kembali pukul 9 malam di LKB Malam.